Pernah menghitung jarak titik ke garis pada limas? Halo Sobat Pintar, ketemu lagi dengan saya Kak Ika di channel Belajar Online. Kali ini kita akan belajar tentang jarak titik ke garis pada limas. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya atau di channel sebelumnya, kita sudah membahas tentang jarak titik ke garis pada kubus dan balok ya. Sekarang kita lanjutkan ke limas. Oke? Bisa sambil dibuka bukunya di sekolah. Sekarang sebelum kita masuk, kita akan melihat dulu bentuk-bentuk bangun limas kayak apa sih gitu. Kalau lupa nih limas apa, limas itu bentuknya kayak piramid. Oke? Sekarang bisa kita lihat di sini ada 3 bentuk bangun limas yang sudah Kak Ika sediakan ya. Jadi yang paling bawah ada limas segitiga, yang paling atas ada limas segi 4, dan bawah sebelah kanan ada limas segi 5. Tetapi ada banyak sekali limas ya, karena limas itu kan tergantung dengan alasnya, sehingga segi N pun semua masuk ke bangun limas. Oke, itu hanya sekedar review saja. Sekarang kita masuk ke bangun limas itu sendiri. Sehingga di sini kita sudah punya limas segi 4 ya. Kak Ika ambilnya yang limas segi 4. Kenapa? Karena yang banyak keluar di soal-soal UN, UTBK itu kebanyakan limas segi 4. Sehingga kita belajarnya sekarang yang limas segi 4 dulu. Di sini Kak Ika punya limas segi 4 T, A, B, C, D. Oke. Kemudian di sini kita lihat bagaimana mencari jarak titik B. Diperhatikan ya, di situ kan ada titik B ke rusuk TD. Jika AB dan TA-nya diketahui. Oke. Bisa sambil difikirkan. Kemudian karena kita akan mencari jarak titik B ke rusuk TD, sehingga kita harus mencari proyeksi titik B itu sendiri ke garis TD ya. Direview lagi karena jarak titik ke garis itu kan adalah jarak titik dari garis itu yang membentuk sudut siku-siku, dan dia merupakan proyeksi dari titik ke garis tersebut. Selanjutnya kita kasih simbol titik P pada proyeksi garisnya. Jadi P di sini adalah proyeksi garis titik B ke garis TD. Selanjutnya di situ ada titik O, kalau itu proyeksi dari T ke bidang ABCD. Nah, kita fokusnya di segitiga BTD ya. Fokus ke segitiga BTD atau TBD sama aja. Nah, ketika kita mencari luas dari segitiga BTD, itu akan sama ketika kita pakai rumus setengah kali alas kali tinggi. Maksudnya apa Kak? Gini, rumus segitiga yang kalian tahu itu kan setengah kali alas kali tinggi ya. Jadi kalau di segitiga TBD yang kita punya, kalau kita pakai alasnya BD, maka kita menggunakan tingginya TO ya. Tapi bisa juga kalau kita nggak mau pakai alasnya BD, kita pakai alas yang TD, maka tingginya adalah BP. Sehingga luas segitiga TBD sama menggunakan alas BD tinggi TO atau alas TD tingginya BP. Sehingga bisa dijabarkan luas segitiga TBD sama dengan luas segitiga TBD itu sendiri, kemudian setengah kali BD dikali TO sama dengan setengah kali TD dikali BP. Oke. Disederhanakan ya, setengahnya bisa dicoret, kemudian tinggal BP sama dengan BD kali TO dibagi TD. Oke, kita masih dapat rumusnya, belum memasukkan angkanya. Oke, selanjutnya sambil adik-adik coret-coret sendiri di kertasnya. Sekarang kita lihat ukurannya. Ukurannya di sini disediakan bahwa AB itu 6, kemudian TA-nya adalah 9. Untuk masuk ke soalnya ya. Setelah itu, kalau kita sudah punya AB-nya 6, kemudian TA-nya 9,
Karena ini 5 segi 4 beraturan, sehingga harusnya AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD juga. Dan semua rusuk tegaknya itu juga bernilai sama. Sehingga kita untuk mencari TO-nya dulu ya, TO itu tinggi dari 5, TO sama dengan akar TB kuadrat dikurangi OB kuadrat. Ya, dimana OB itu dari separuh dari BD. BD itu diagonal sisi dari persegi itu. Sehingga ketika nyari BO setengahnya dari BD dan BD-nya itu S akar 2. Bisa langsung dimasukkan jadi sama dengan akar 9 kuadrat dikurangi akar 3 akar 2 dikuadratkan. Hasilnya 81 dikurangi 18 ya, ketemunya 63. 63 itu kan akar yang tidak cantik. Cantik itu apa sih Kak? Ya, kalau cantik itu berarti akar 9 langsung bisa keluar dari 3, akar 100 bisa keluar jadi 10, ini kan nggak bisa. Jadi akar 63 kamu pecah dulu jadi akar 9 kali 7, dimana 9 keluar dari akar jadi 3, sehingga hasilnya TO sama dengan 3 akar 7 ya. Kemudian kita kan nyarinya fokusnya ke BP ya, jadi jarak B ke garis TD yang disimbolkan dengan BP, sehingga tinggal masukkan tadi karena kita sudah punya formulanya, sehingga BP sama dengan BD kali TO dibagi TD. BD-nya sudah ada 6 akar 2 diagonal sisi ya, dikali TO-nya sudah ada, TO-nya tadi tinggi yang kita cari yaitu 3 akar 7, kemudian dibagi TD-nya adalah sisi tegaknya yaitu 9, sehingga ketemunya 18 akar 14 dibagi 9, atau 18 dibagi 9 bisa disederhanakan jadi 2 akar 14, sehingga BP-nya ketemu 2 akar 14. BP itu apa tadi? Balik lagi bahwa kita mencari jarak dari titik B ke garis TD, hasilnya tadi 9 akar 14 ya. Selanjutnya kita berpindah lagi ke soal yang lebih kompleks sedikit ya. Jadi di sini Kak Ika punya lagi 5 segi 4 tetap, karena yang sering dipakai 5 segi 4 ya. Jadi 5 segi 4 TABCD. Namun bedanya sekarang kita punya titik P di tengah-tengah AB dan titik Q itu di tengah-tengah AD. Ya. Kalau kamu bingung, di garis ya, di garis dari T ke P, T ke Q, dan P ke Q-nya juga di garis. Oke. Selanjutnya kita mau cari jarak T ke garis PQ ya. Sudah kelihatan ya, dari titik T ke garis PQ. Oke, selanjutnya gimana sih carinya jarak T ke garis PQ gitu. Ya lebih mudah tadi kamu bikin segitiga yang menghubungkan antara titik T ke garis P dan garis PQ, sehingga di situ kalau kamu perhatikan gambarnya ya, di situ kan segitiga TPQ, kemudian PQ itu garis PQ itu kan dilewati oleh diagonal AC ya. Dimana kita cari AO-nya terlebih dahulu. AO itu setengah dari AC. AC kan diagonal sisi ya, sehingga AO setengah dari AC. Kemudian AO itu sama dengan PQ. Oke, bisa dilihat bahwa AC adalah diagonal sisi dari persegi ABCD. Oke ya. Kemudian AO itu adalah setengah dari AC ya. Bisa dilihat bahwa AO itu kan O-nya itu kan hasil perpotongan dari AC dan DB, sehingga AO-nya itu nanti bakal jadi setengah dari AC. Kemudian AO itu sama dengan PQ juga. Kok bisa sih Kak AO sama dengan PQ? AO kan ke tengah, PQ kan di situ. Kok bisa? Iya, coba diperhatikan lagi ya. Jadi kamu bayangin, misalkan AB 4. Kemudian BC kan juga 4 karena persegi. AC kamu ketemu berapa? 4 akar 2 kan karena diagonal sisi ya. Sedangkan AO 4 akar 2 dibagi 2, sehingga ketemunya adalah 2 akar 2. Oke, sudah ya, bisa dicatat. Diingat-ingat 2 akar 2. Sekarang kita lihat
AP itu kan separuh dari AB, sehingga tadi kita misalkan AB-nya 4, AP-nya berapa? 2. Oke, AQ juga ketemu 2 karena separuhnya. Nah, kalau kita nyari PQ ya, garis PQ berapa? Sama aja, 2 akar 2. Dari Pitagoras 2 dan 2, ketemunya PQ adalah 2 akar 2. Sehingga tadi AO yang ketemu 2 akar 2 sama dengan PQ yang ketemu dengan 2 akar 2. Itu KIK analogikan saja ya. Selanjutnya PS. Diperhatikan, S itu adalah titik perpotongan antara AO dan PQ. Oke. PS itu hasilnya adalah setengah dari PQ ya, karena dia sama ya, karena segitiga sama kaki, kalau dipotong di tengahnya kan nanti besarnya sama kanan kiri, sehingga PS sama dengan setengah dari PQ. Kemudian kita cari TS. Coba lihat dari atas T ditarik garis sampai S di bawah itu. Nah, ketika kita nyari TS ya, TS sama dengan akar dari TP kuadrat dikurangi PS kuadrat. Pakainya segitiga mana sih Kak? Pakai segitiga TPS ya. Itu kan siku-siku di S ya, sehingga TS sama dengan TP kuadrat dikurangi PS kuadrat. Oke. Kemudian kita misalkan dalam bangun tersebut kita masukkan angka-angkanya tadi ya. Jadi misalkan AB-nya tadi 8. Kemudian panjang rusuk TA-nya atau rusuk tegaknya 5. Ini kita ngomong 5 seberaturan ya, sehingga AB 8, BC juga 8, CD 8, AD juga 8. Kemudian TA rusuk tegaknya 5, berarti TA 5, TB 5, TC 5, TD juga 5. Nah, sekarang kita akan menentukan jarak dari titik T ke garis PQ. Oke, diperhatikan ya, T ke garis PQ. Nah, sebelumnya konsep yang sudah kita cari, kita akan mencari jarak dari T ke titik S. Itu mewakili dari jarak T ke garis PQ, karena S adalah proyeksi T di garis PQ ya. Sehingga ketika AB-nya 8, kemudian TA-nya 5, kita cari TP-nya, TP sama dengan akar dari TA kuadrat dikurangi AP kuadrat, sehingga akar dari 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat, ketemunya 3. Atau kalau kalian apal triple Pitagoras kan ada 5, 4, satunya 3. Setelah ketemu TP sama dengan 3, sekarang kita cari PQ. PQ tadi apa? Sama dengan AO ya. AO-nya tadi ketemunya berapa? 4 akar 2, karena separuhnya dari 8 akar 2 diagonal sisi. Sehingga PS sama dengan setengah dari PQ sama dengan setengah dari 4 akar 2, dan hasilnya adalah 2 akar 2. Kemudian kita langsung bisa masukkan jarak titik T ke garis PQ itu sama dengan TS sama dengan akar dari TP kuadrat dikurangi PS kuadrat ya. Dimasukkan TP-nya 3 kuadrat, kemudian PS kuadratnya 2 akar 2 dikuadratkan ya, ketemunya akar 1. Akar 1 itu berapa? Akar 1 ya 1. Demikian materi dari KIK, semoga bermanfaat buat adik-adik ya. Jangan lupa dipelajari lagi. Jangan lupa juga like, subscribe, and share video ini. Sekian dari KIK, salam belajar online.